Identitas yang mulai kabur di ajang Piala Dunia. Setiap 4 tahun sekali, jutaan orang mendadak hening di depan layar. Mereka tidak sedang menunggu gol. Mereka hanya menunggu beberapa bola kecil diambil dari tabung kaca dan dibuka pelan-pelan. Secara administratif, itu hanyalah sebuah proses undian atau drawing. Namun bagi penggemar sepak bola, itu adalah saat di mana imajinasi mereka mulai menyusun skenario perang. Di kepala setiap orang sudah tercipta gambaran tentang benturan identitas yang akan terjadi. Ada keinginan bawah sadar untuk melihat bagaimana panser Jerman yang kaku dan mekanis dipaksa meladeni tarian burung cendrawasih Brazil yang liar dan tak terduga. Kita ingin menyaksikan apakah Catenaccio Italia, rantai besi yang membosankan namun mematikan, masih sanggup memutus gear mesin panser hingga tak bisa bergerak. Pikiran kita sudah otomatis memetakan lapangan. Kita membayangkan total football Belanda yang bergerak kolektif bagai gelombang pasang menghantam kerasnya kick and rush Inggris yang meluncur cepat layaknya kavaleri perang. Ada rasa penasaran tentang bagaimana matador Spanyol menghipnotis lewat jubah merah operan pendeknya, atau bagaimana para navigator Portugal mencari celah di cakrawala. Kita menanti benteng karang Skandinavia berdiri teguh di depan kelincahan kucing liar hutan Amerika Latin, sementara badai gurun timur tengah bersiap mengejutkan disiplin kawanan serigala dari Asia Timur. Semua orang menunggu undian itu selesai karena mereka ingin memastikan bahawa identitas-identitas kental ini akan saling beradu. Mereka ingin melihat wajah-wajah sepak bola yang berbeda itu saling bertentangan di satu lapangan hijau. Ketika tirai akhirnya dibuka, imajinasi itu meledak menjadi kenyataan di atas rumput hijau. Kita menyaksikan identitas-identitas kental itu tidak lagi sekedar nama, melainkan darah dan keringat dari para pemahat sejarah. Di satu sisi, kita melihat bagaimana mesin panser bekerja lewat dinginnya Lothar Matthäus atau Stefan Effenberg. Mereka adalah operator mesin yang tak kenal lelah, mengontrol ritme dengan presisi matematika yang mengerikan. Namun di sudut lain, tarian itu muncul. Garinca yang liat atau Ronaldinho yang tersenyum mulai meliuk, membawa aroma jalanan Brazil yang liar, sebuah keliaran insting yang sanggup merusak setiap skema mekanis paling rapi sekalipun. Pertempuran semakin memanas ketika tembok Italia yang digalang Franco Baresi atau Paolo Maldini mulai memasang rantai Catenaccio-nya. Mereka berdiri di sana dengan keanggunan yang dingin, menunggu saat yang tepat untuk memutus gear mesin lawan hingga hancur berkeping-keping. Di tengah lapangan, kita melihat total football mewujud dalam sosok Johan Cruyff yang bergerak mengalir bagai gelombang pasang, berada di mana saja, menjadi apa saja dan menghapus semua batas posisi tradisional. Lalu, hiruk-pikuk kick and rush meledak lewat terjangan kavaleri Inggris ala Alan Shearer, sementara matador Spanyol lewat visi Pep Guardiola mulai membentangkan jubah merah operan pendek mereka, menghipnotis dunia dalam labirin penguasaan bola yang seolah tak berujung. Dari belahan dunia lain, kita menyaksikan ketangguhan fisik bangsa Viking lewat kekuatan Peter Schmeichel yang menjulang, berbenturan dengan kelincahan kucing hutan Amerika Latin yang mengandalkan tipu daya. Di saat yang sama, badai gurun mulai berhembus lewat magis Saed Al-Wairain, menantang kedisiplinan kawanan serigala Asia Timur yang dipimpin oleh ketabahan Hidetoshi Nakata, sebuah kolektivitas yang berlari tanpa henti dengan paru-paru yang seolah tak terbatas. Inilah yang kita dapatkan dahulu, sebuah masa di mana Piala Dunia adalah panggung bagi para pemikir kreatif yang memainkan para jenderal lapangan mereka dengan suatu misi suci: menjaga identitas nasional. Bagi mereka, mengadopsi gaya lawan adalah sebuah pengkhianatan terhadap akar budaya. Tak ada ruang untuk meniru kerana mereka percaya bahawa taktik adalah cerminan jiwa sebuah bangsa. Kita tentu masih ingat bagaimana Joko Bonito kembali menemukan nyawanya dalam sebuah fragmen sejarah yang terekam indah melalui narasi Pele, Birth of a Legend. Kita melihat bagaimana Brazil sempat terkurung dalam kekuatan taktik Eropah yang dibawa oleh Vicente Viola. Di tengah keputusasaan untuk menjadi lebih Eropah demi sebuah kemenangan, sebuah kesadaran lahir dari nurani para pemainnya. Jika kita bermain dengan gaya mereka, kita sudah pasti kalah sebelum bertanding.
Kira-kira begitu jiwa dari ucapan yang menggema saat itu. Gaya bermain mereka adalah jiwa mereka yang sudah tertanam sejak lahir. Kita harus bermain dengan gaya kita sendiri. Karena itulah jiwa kita. Dan hanya dengan cara itulah kita akan membuat mereka kebingungan. Dialog itu bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah proklamasi kemerdekaan sepak bola bahawa kekuatan sesungguhnya tidak terletak pada seberapa sempurna kita meniru orang lain, tetapi pada seberapa berani kita menjadi diri sendiri. Itulah era ketika sepak bola adalah sebuah seni yang jujur di mana identitas bukan sekedar strategi, melainkan nafas yang dihembuskan di setiap pergerakan bola. Ucapan itu adalah manifesto. Sejak saat itu, panggung dunia bukan lagi sekedar pertandingan, melainkan karnaval budaya. Jerman tetap dengan mesinnya, Italia tetap dengan grendelnya, dan Brazil tetap dengan tariannya. Kita bisa menutup mata dan tetap tahu siapa yang sedang menguasai bola hanya dari irama langkah mereka. Namun, di mana kita berdiri sekarang, seiring waktu, batas-batas suci itu perlahan memudar ketika sepak bola berubah dari sekadar olahraga menjadi industri global yang menuntut kepastian, resiko dianggap sebagai musuh, identitas yang dulu dianggap sebagai jiwa kini mulai dilihat sebagai kerentanan. Para jenderal lapangan yang dulunya membawa karakter unik bangsa mereka kini dididik dalam kurikulum yang seragam. Mereka adalah produk dari akademi-akademi global yang memuja efisiensi di atas estetika. Tak ada lagi ruang bagi keliaran insting jika data statistik mengatakan itu tidak produktif. Kita mulai menyaksikan eropanisasi sepak bola global di mana tim dari Amerika Latin, Afrika hingga Asia berlomba-lomba membuang jati diri mereka demi mengejar standar taktik yang dianggap modern. Piala Dunia yang dulu adalah benturan antar peradaban perlahan bergeser menjadi sebuah pameran produk massal. Kita melihat bodi mobil yang berbeza-beza, namun ketika mesinnya dinyalakan, suaranya seragam. Ketegangan yang kita rasakan saat drawing, imajinasi tentang benturan gaya yang berbeza seringkali menguap begitu saja di lapangan. Kita mulai sulit menemukan di mana sihir yang tersisa karena semua orang kini bermain dengan cara yang sama, aman, mekanis dan terukur. Identitas yang dulu kental kini telah mencair, menyisakan sebuah tanda tanya besar di mana kita yang rindu akan kejujuran sebuah permainan. Apakah kita sedang menyaksikan kemajuan atau kita justru sedang meratapi hilangnya nyawa dari sepak bola itu sendiri? Kini, di hadapan kita, FIFA World Cup 2026 sudah berdiri tegak. Sesaat lagi, tirai pertunjukan olahraga terbesar sepanjang sejarah umat manusia akan disingkap. 3 negara, puluhan kota dan ratusan juta pasang mata bersiap menjadi saksi. Namun di tengah gegap gempita itu, ada sebuah rasa hambar yang menyelesup di sela-sela antusiasme kita. Ada kekhawatiran yang nyata bahawa sepak bola hari ini telah berubah menjadi sekadar adu metrik dan angka. Kita seolah dipaksa menerima kenyataan bahawa permainan ini hanya bicara tentang siapa yang fisiknya lebih kuat, siapa yang paru-parunya lebih luas, dan siapa yang penguasaan bolanya yang lebih dominan secara statistik. Sepak bola telah menjadi laboratorium, bukan lagi panggung teater. Kita mulai merasa apatis. Kita takut bahawa di atas rumput Amerika Utara nanti, kita tidak akan lagi menemukan kecerdikan yang murni, sihir spontan yang lahir dari insting, bukan dari instruksi pelatih di pinggir lapangan. Kita rindu melihat mental baja layaknya besi panser yang benar-benar anti peluru, yang tak goyah meski dihujat ribuan penonton. Kita rindu pada tembok es pertahanan yang begitu dingin, yang saking beku dan rapatnya, sanggup membuat barisan penyerang paling tajam sekalipun kehilangan gairah dan membeku kerana frustasi. Di balik Camilo stadion-stadion megah 2026, kita bertanya-tanya, apakah kita hanya akan menonton sekumpulan atlet atletik yang pandai menendang bola, ataukah masih ada ruang bagi para seniman untuk melukiskan identitas bangsanya? Kita takut bahawa yang tersisa hanyalah efisiensi yang membosankan. Sementara jiwa yang dibicarakan dalam The Legend is Born itu telah lama mati, dikubur oleh standarisasi industri yang tak kenal ampun. Piala Dunia 2026 sebentar lagi dimulai dan sejujurnya,
Mungkin kita tidak perlu terlalu bersemangat untuk apa kita menanti undian jika pada akhirnya kita hanya akan melihat 48 tim yang bermain dengan satu skema yang sama. Untuk apa kita membayangkan benturan budaya jika identitas nasional sudah mati di tangan para analis data dan algoritma kepelatihan? Kita merindukan panser yang dingin, tapi yang kita dapatkan adalah mesin hibrida yang terlalu takut untuk menabrak. Kita mencari tarian Brazil, tapi yang tersisa adalah robot-robot atletik yang terjebak dalam kotak instruksi. Kita menanti Catenaccio yang kokoh bagai tembok es, namun kini pertahanan hanyalah soal garis tinggi yang rapuh dan pertahanan statistik. Dulu, Piala Dunia adalah tentang siapa yang paling unik. Sekarang ini, tentang siapa yang paling sedikit melakukan kesalahan. Sihir telah digantikan oleh efisiensi, imajinasi telah dibunuh oleh presisi, dan para seniman lapangan hijau telah dipaksa pensiun oleh para pelari maraton. Kita tahu tontonan ini mungkin akan hambar. Kita sadar bahawa drama yang akan terjadi mungkin sudah bisa ditebak lewat simulasi komputer, namun sialnya, kita tetap akan duduk di depan layar, kita tetap akan membeli tiketnya, kita tetap akan berteriak saat gol tercipta. Bukan kerana kita percaya sihir itu masih ada, tapi kerana kita tidak punya pilihan lain. Kerana sedalam apapun kekecewaan kita pada identitas yang mulai kabur ini, sepak bola adalah satu-satunya candu yang sisa racunnya masih ingin kita hisap, meski rasanya tak lagi sama.